khilafah. Nah, maka bukan sebuah kebetulan. Kalau hari ini tiba-tiba kata khilafah itu muncul dari lisan siapapun. Apa antum mendengar kata khilafah sering disebut oleh orang di Indonesia ini 20 tahun lalu? Sekarang tiba-tiba semua orang bicara khilafah. Apapun kelompoknya. Bicara khilafah. Sudah zamannya. Allah ingin tunjukkan sudah waktunya. Tetapi PR-nya bukan nungguin kita, Pak. Kenapa kita harus nungguin? Kita orangnya, bukan kita nungguin. Cuma kalau kita mengatakan kita orangnya, mari menyesuaikan diri dengan konsep nubuah tadi. Lihat sejarahnya. Ini perhatikan baik-baik, tolong dihafalkan. Supaya tidak terjebak pada mimpi-mimpi khilafah yang tidak benar. Supaya mimpi khilafahnya pas. Bukan mimpi khilafah yang ngayal. Jadi khilafah itu benar maksudnya. Mimpi terjadi khilafah Islamah itu mesti ada dalam kalbu seorang muslim, mukmin, namun harus tepat cara mikirnya. Nah, gimana? Khilafah itu tidak pernah Nabi SAW jelaskan secara detail bagaimana karakternya. Cuma ada disebut kalimat khilafah nubuwah. Siapa yang disebut khilafah nubuwah? Disebutkan di Sahih Bukhari, setelahku kekhilafahan itu cuma 30 tahun. Benar, Pak. Dari Abu Bakar sampai ke Ali bin Abi Thalib turun, mundur dari khalifahan ketika kalah berdiplomasi dengan Muawiyah, itu pas 30 tahun. Khilafah nubuwah. Pas 30 tahun. Hadisnya kan tentang khilafah nubuwah ini tidak sahih. Paling tinggi cuma Hasan, ya, yang sering jadi untuk bikin orang bermimpi tentang khilafah kan pakai hadis itu. Enggak disebutkan karakternya. Nabi cuma mengatakan khilafah nubuwah. Arti khilafah nubuwah adalah kekhalifahan yang langsung menggantikan tugas-tugas kenabian. Yang mereka masih setia kepada ajaran Nabi SAW. Tapi coba lihat, di khilafah nubuwah itu sistem pemilihan pemimpinnya lebih dari satu. Coba, satu, Abu Bakar dipilih pakai cara apa? Nabi milih? Ditunjuk langsung sama Nabi? Enggak, terus gimana? Dipilih? Itulah pemilu pertama di kalangan umat Islam. Jadi umat Islam pecah, ada muhajirin, ada ansor. Kita sebut bahasa kerennya, partai muhajirin, partai ansor. Orang Ansor karena merasa ini tanah kelahiran gue nih, ya, maka dia angkat pemimpinnya, lalu mengatakan membentak orang Muhajirin, minna amir, wa minkum amir. Ya sudah kita bagi dua kekuasaan aja. Kalian menguasai pasar, kami menguasai tanah. Maka kami punya pemimpin, kalian punya pemimpin. Itu tantangan orang Ansor dulu. Abu Bakar masih di luar, Pak, Nabi wafat. Akhirnya Abu Bakar datang. Abu Bakar kemudian mencium Nabi yang sudah wafat. Ini sunnah mencium orang soleh. Kalau kita juga emang soleh, ya. Kalau nggak soleh jangan cium-cium mereka, ya, nyakitin mereka nanti. Lalu diserahkan itu kepada keluarga Nabi. Nah, di sini bapernya orang Syiah. Orang Syiah itu mengatakan Abu Bakar merampas kekhalifahan dari keluarga Nabi. Nggak ada perampasan di situ. Kalau antum meninggal, lalu punya murid sama punya anak, siapa yang paling berhak ngurus? Anak. Apa kata orang Syiah? Nabi itu meninggal. Ahlu bait keluarga Nabi sedang berduka. Tiba-tiba Abu Bakar memanfaatkan masa duka itu untuk mengambil kekhalifahan. Itu namanya baper, Pak. Enggak ada di sejarah tapi dibuat-buat. Ya, dibaper-baperin, ya, dibawa-bawain perasaan yang enggak nyaman. Akhirnya muncul kebencian. Oh, benci langsung ke Abu Bakar. Berarti nggak rasional, nggak masuk akal. Itu pertanyaannya itu. Kenapa Abu Bakar menyerahkannya kepada Ali dan Fatimah? Karena merekalah keluarga Nabi terdekat. Abu Bakar mertua Nabi, tapi tidak punya hak. Ya, oke. Abu Bakar dipilih langsung. Jadi ketika Muhajirin Ansor berdebat, Abu Bakar bacain hadis. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti dari kelompok mayoritas Quraisy. Karena Quraisy ini paling gede,
Kalau nggak dikuasai oleh Quraisy, bisa hancur Ansor, bisa hancur Islam semua dan bisa murtad semuanya. Ternyata benar, di awal Abu Bakar naik, udah ada yang murtad dikit-dikit. Itu yang tugas Abu Bakar cuma 2,5 tahun. Abu Bakar wafat, sebelum wafat mengangkat, menunjuk Umar. Udah 2 sistem, Pak. Berarti ada sistem khilafah yang kedua, apa? Wasiyah namanya. Mewasiatkan, menunjuk teman, saudara, atau anak, atau siapapun menjadi penggantinya. Udah 2 sistem. Nabi pernah ngajarin begini nggak? Sebelumnya yang Abu Bakar dipilih, pernah diajarin Nabi nggak? Enggak juga. هذا هو دين السلام